Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Abdul Hanan masuk. Oke. Kasfa masuk. Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Akbar. Hadir. Siti Wardah hadir. Hadir. Oke, apakah hadir tidak masuk hari ini? Sakit. Oke, semoga Nana diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Alhamdulillah ya, yang masuk hari ini semoga semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini akan diajarkan oleh Ibu Nisda. Maka dari itu, sebelum masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa harus titik, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu mau tes. Siapa yang belajar? Saya. Yang pojok tuh kelihatan mau pulang ya, Kak Akbar. Belum. Ya, siap tuh belajar. Siap. Oke, Ibu mau tes dulu boleh? Bangun dulu. Ibu punya yel-yel untuk kalian. Kalau Ibu bilang siap belajar, kalian jawab ayo belajar. Paham? Paham. Soalnya sambil kepel ya. Ayo belajar. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Siap belajar. Ayo belajar. Siap belajar. Ayo belajar. Oke, sudah semangat kembali. Maka kita mulai pembelajarannya. Pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik ketenagakerjaan. Boleh Kakak operator next? Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana terdapat 4 tujuan pembelajaran. Semoga setelah materi ini Ibu jelaskan, kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh di next lagi? Oke, Ibu mau minta tolong untuk kalian semua scan dulu barcode-nya. Mau. Harus scan ya. Jangan. Siap, Ibu. Boleh Scan dulu. sama operator. Ketua OSIS, Bu. Oke, setelah kalian scan, Ibu mau tanya, adakah di sini yang ibunya bekerja, ayahnya bekerja? Ada. Mantan boleh Fitri, ibunya bekerja sebagai apa? Kalau boleh tahu. Jualan pengusaha. Oke, terima kasih Fitri. Ada lagi yang orang tuanya bekerja? Angkat tangannya dong. Dia orang tuanya bekerja sebagai apa? Sama kayak Fitri, Bu. Pengusaha. Oke. Anak-anak dari 2 jawaban teman-teman kalian, dua-duanya adalah pengusaha. Menurut kalian ini, mereka itu termasuk ke dalam kategori tenaga kerja atau bukan? Masuk. Oke, berikan alasannya di bahkan ini jawabannya. Boleh Kakak operator? Ya sudah ada nih yang respon. Ada jawaban termasuk tenaga kerja karena mereka melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji. Lalu bekerja, ia termasuk karena bekerja dengan orang lain atau sebuah perusahaan dan mendapatkan upah. Benar nggak sih anak-anak jawabannya? Menurut kalian betul nggak? Betul. Oke. Kakak Bakar boleh balik lagi ke Oke, jadi anak-anak, Ibu lihat dari jawaban kalian ini, kalian sudah begitu familiar dengan pengertian dari tenaga kerja. Betul apa betul? Betul. Oke, jadi pengertian dari tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lalu pengertian ketenaga kerjaan itu merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah bekerja. Paham anak-anak? Paham. Dan untuk perangkat di next, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Terdapat ada 3 kategori. Yang pertama menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi lagi
menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmaniah dan juga tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja jasmaniah itu adalah tenaga kerja yang bekerja menggunakan tenaga atau fisik. Lalu tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang bekerja menggunakan pikiran, gagasan, dan ide. Contohnya seperti apa? Tenaga kerja jasmaniah itu contohnya supir, montir. Lalu tenaga kerja rohaniah contohnya konsultan, arsitek. Lalu yang kedua, terdapat menurut hubungan dengan produk. Maksudnya apa, Bu? Jadi di sebuah perusahaan itu ada namanya biaya produksi dan biaya operasional. Nah, tenaga kerja langsung ini dia masuk ke dalam biaya produksi karena dia terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu tidak terlibat, biasanya dia di belakang layar. Nah, maka dari itu dia biasanya masuk ke dalam biaya operasional. Contohnya seperti akuntan, admin, dan manajer produksi. Boleh di next operator. Selanjutnya, di sini tenaga kerja menurut kualitasnya. Terdapat 3, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, tenaga kerja terdidik, dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik apa aja? Ada guru, dosen, dokter, karena mereka itu harus mempunyai pendidikan yang tinggi sebelum bekerja di bidangnya. Lalu tenaga kerja terlatih biasanya itu adalah sopir, montir, dan buka kelas. Kenapa? Karena mereka itu harus memiliki keahlian dalam bidang tertentu dalam pengalaman kerja. Nah, lalu juga terdapat tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Biasanya mereka tidak perlu pendidikan yang tinggi maupun kemampuan di bidang tertentu. Contohnya seperti tukang sapu di jalan, lalu juga ada kuli angkut barang. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Oke, saya nanya. Siapa yang nggak perhatiin nih dari tadi? Oke, boleh. Angga, kalau misalkan saya sebagai content creator, saya masuk ke dalam jenis tenaga kerja apa? Tidak terdidik. Masuk dalam apa? Tidak terlatih dan tidak terdidik. Tidak terlatih, tidak terdidik. Kunci nih jawabannya. Kenapa kalau boleh tahu? Karena dia nggak pelatihan dulu, nggak perlu apa kayak pendidikan dulu, misalnya di dokter kan harus pendidikan. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Saya. Ya boleh. Kayak Bu, kalau dari saya jawabannya itu sebenarnya yang terlatih karena dari konten kreator sendiri kan belajar dari gimana caranya untuk bisa konten, video yang bagus, dan memperhatikan dari segi marketingnya, target marketingnya. Oke, betul jawabannya Gea. Betul. Enggak salah. Oke, terima kasih Gea jawabannya. Betul ya. Jadi content creator itu masuk ke dalam tenaga kerja terlatih. Kenapa? Biasanya tuh mereka harus mempunyai kemampuan tertentu seperti public speaking, lalu bagaimana cara menaikkan engagement seperti itu. Mereka biasanya juga dilihat dari pengalamannya. Oke, tapi nggak apa-apa Angga, walaupun jawabannya kurang tepat, beri tepuk tangan untuk Angga. Tadi ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Masih sama operator. Kalau misalkan Ibu sebagai desainer digital, Ibu termasuk di dalam jenis-jenis tenaga kerja apa? Ada yang mau jawab? Saya bu. Oke, Revi boleh. Tenaga kerja terlatih bukan bu. Tenaga kerja apa? Terlatih. Terlatih karena Desainer apa tadi? Desainer digital. Ya? digital, betul. Karena kan itu butuh suatu skill khusus juga. Terlatih kayaknya kayak punya skill khusus, harus dilatih juga cara ngedesain. Oke, terima kasih jawabannya Revi. Ada yang mau menambahkan? Saya nunggu. Boleh, Alia. Tadi kenapa? Karena dia kan harus belajar dulu kan. Betul. Jadi harus mungkin dia harus Oke, terima kasih jawabannya Alia dan juga Revi. Jadi jawabannya adalah yang betul. Mereka itu masuk ke dalam terdidik dan terlatih juga. Dua-duanya. Karena mereka harus punya skill belajarnya melalui pendidikan.
saya. Aduh, banyak banget ya. Saya Bu. Bu, saya Bu. Dari depan deh, biar lihat. Siapa yang mau baca? 1, 2, Saya. 3. Saya Bu. Saya. Saya Bu. Saya juga. Dia maupun yang tidak bekerja untuk mengetahui perbandingan antara kerja dan penduduk kesejahteraan atau yang tidak mematuhi dapat disimak rumus berikut, yaitu TPAK, yaitu sama dengan bekerja dibagi jumlah penduduk dikali jumlah penduduk saya. Oke, terima kasih Fani sudah membantu Ibu untuk membaca. Jadi anak-anak, angkatan kerja itu adalah seluruh penduduk di suatu wilayah yang berusia 15 tahun ke atas, baik mereka sudah bekerja maupun tidak bekerja. Jadi kalian nih yang masih umurnya 15 tahun walaupun pelajar, tapi kalian masuk ke dalam angkatan kerja dan usia produktif. Nah, TPAK itu, rumus TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya bekerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Nah, TPAK ini tuh apa Bu? TPAK ini untuk melihat tingkat produktivitas di suatu wilayah. Semakin besar persenannya, berarti semakin produktif wilayah. Nah, di next mata operator. Nah, selanjutnya terdapat kesempatan kerja. Di sini Ibu sudah cantumkan contoh lowongan pekerjaan yang Ibu dapatkan dari LinkedIn. Nah, kesempatan kerja itu adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi kalau misalkan lowongan pekerjaannya ada 19 juta, tapi kerjanya ada 15 juta lah. Berarti kesempatan kerjanya semakin dikit apa banyak? Banyak. Lowongannya 19. Banyak. Berarti banyak kesempatan kerjanya. Banyak. Misalkan lowongan pekerjaannya cuma 10 juta, tenaga kerjanya ada 20 juta. Oke. Sudah paham berarti ya? Paham. Oke, next sama operator. Nah, kuisnya ini adalah kuis individual anak-anak. Jadi sebelum menjawab kalian harus angkat tangan, nanti akan diumumkan gambar. Oke, rebutan ya. Oke, boleh. Langsung ke soal pertama, supir. Supir masuk ke tenaga kerja apa? Belum. Sabar dong. Dihitung ya. 1, 2, 3. Kalau tidak silahkan. Terlatih. Ayo, duluan. Salah. 1, 2, 3. Boleh nada silahkan. Tenaga kerja jasmania. Jasmani betul sekali, kakak operator. Betul. Oke, selanjutnya soal kedua. Masuk ke jenis tenaga kerja apa nih? Sabar. 1, 2, 3. Saya. Benar nggak nih kakak operator? Betul. Selanjutnya soal 3, hitung ya. 1, 2, 3. Berli silahkan. Betul nggak kakak operator? Benar ya. Oke. Selanjutnya tukang roti. Masuk ke dalam jenis tenaga kerja apa? 1, 2, 3. Saya. Bingung ibunya nih. Ayo Ibu nih. Oke deh. Mau naik deh. Oke. 1, 2, 3. Nabila. Aja. Lagi juga operator. Hebat. Begitu ya soal selanjutnya. 1, 2, 3. Nanti silakan. Saya kerja apakah betul? Jadi Ayo. Bu, belakang.
Angkat dulu kerja. Jangan Gitu gitu. ya. 1, 2, 3. Angkat dulu kerja yuk. Nanti bagi ibu ya di akhir pembelajaran ada hadiah unik lagi. Anak-anak kondisi lagi. Selanjutnya kita masih ada kesimpulan. Siapa Aku. Aku mau baca Ayunda, silakan. Oke, kesimpulan pembelajaran pada sore hari ini, ketenaga kerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama maupun setelah masa kerja. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan sifat pekerjaan, hubungan dengan produk, kualitas, serta fungsi dalam perusahaan. Selain itu, terdapat konsep angkatan kerja yang mencakup penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Besar kesempatan kerja sangat mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Oke, beri tepuk tangan untuk Wow, udah di-spill nih. Seru gak materi hari ini? Paham gak? Paham. Karena kalian sudah paham dan bilang seru, ibu kasih penugasan kelompok. Itu ada instruksi penugasannya bisa dilihat di PPT. Oke, paham anak-anak? Paham. Nanti kalian presentasikannya di minggu depan. Oke, balik lagi ke komputer. Ya. Oke, dan itu sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Gimana, sedih nggak? Oke, Ibu mau berterima kasih banyak pada anak-anak yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini, dan juga berterima kasih dengan kakak operator, kakak kameramen, kakak timekeeper. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.